Apa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita? Iya. Antum lihat anak SD dari pagi sampai siang belajar apa dia? Apa yang kira-kira bermanfaat buat hidup dia nanti di hari kemudian? Pelajaran agama cuma berapa jam? Cuma 2 jam. Mereka baca Al-Quran, ya yang penting bisa baca. Para sahabat Nabi, ceritanya para sahabat ini, kita tuh dulu belajar 10 ayat, kita hafalin, kita fahami artinya, kita amalkan, baru kita pindah. Kita sekarang kan enggak. Jadi ada sistem pembelajaran yang kurang di diri kita. Penanaman tauhid. Alhamdulillah kita baca juz amma. Tapi siapa yang tahu arti juz amma? Banyak di antara kita nggak tahu. Mungkin arti Al-Fatihah sebagian nggak tahu. Baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tanya artinya apa? Wallahu a'lam. Padahal puluhan tahun dia baca tuh surat. Berarti kan masalahnya di kita yang tidak meresapi. Sistem pendidikan kita memang tidak perhatian kepada agama. Agama itu bahkan ya ada keinginan bagaimana agama tidak lagi disebutkan di KTP. Ada usaha-usaha seperti itu. Dan kita pun mengaminkan. Maka pendidikan Rasul SAW yang pertama menanamkan akidah. Menanamkan tauhid. Maka kajian tafsir Al-Quran itu sangat penting sekali. Paling tidak tafsir ayat yang kita baca. Sehingga setiap kali kita sholat, kita baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di situ kita, ya Allah, iya. Anak terlena dengan fulus lagi. Sampai mati kayak gitu. Ketika membaca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celaka nih orang yang kerjanya ngumpulin fulus dan ngitung. Antum kalau ngitung fulus ingat tuh sama ayat itu. Ya Allah, jangan-jangan anak masuk ayat ini. Betul jamaah. Jangan sampai kerjanya kita tuh ngumpulin fulus terus ngitung. Jama'a malan wa 'addadah. Ngumpulin harta dan ngitung. Kerjanya itu berapa fulus anak sekarang, tinggal berapa fulus anak sekarang. Ustaz, kan penting Ustaz yang namanya perhitungan itu, iya. Tapi kau juga harus menghitung sedekah-sedekahmu, berapa yang kau sedekahkan dari harta, bukan berapa yang kau tumpuk. Jadi salah satu masalahnya memang pendidikan kita ini. Pertama, kita orang tua kadang-kadang nggak perhatian sama Islam. Sholat yang penting sholat. Pelajaran sekolah SD kita lihat di masyarakat kita, orang tua lebih banyak berat anaknya tidak sekolah daripada anaknya tidak sholat subuh. Ibu kadang-kadang bangunin anak sholat, aduh jangan, masih kecil, kesian, masih kecil, belum balik dia itu. Tapi kenapa ketika sekolah SD kita bangunkan dia, kita kasih bujukan-bujukan yang membuat dia mau sekolah. Ini masalahnya di kita. Jadi pendidikan kita harus dirubah. Tuh juz amma paling tidak kita ajarkan kepada, ya kita sendiri harus ngaji, orang tuanya harus ngaji. Yang Islam dari lahir coba. Kemudian semangat orang jemaah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, dia mengatakan, aku ini takut terhadap orang-orang yang lahir Islam, yang dia itu nggak tahu masa jahiliyah, sehingga orang ini tidak mensyukuri nikmat Islam. Bahkan merasa Islam itu beban buat dia. Beda sama orang kafir yang masuk Islam. Dia itu kan, ya Allah, aku dapat hidayah dari Allah. Aku dulu minta sama patung-patung ini. Aku dulu. Makanya anak sering sebutkan, anak punya sahib masih ingat dulu dari Itali yang masuk Islam 2 tahun masuk Islam. Baru 2 tahun masuk Islam. Namanya Alvendo atau siapa, nggak lupa. Ganti nama Muhammad Yasin dia. Dengan ada tato macam-macam lah di tubuhnya. 2 tahun masuk Islam, 20 juz dia hafal Al-Quran. 2 tahun masuk Islam. Kita 60 tahun Islam, berapa juz? Ya mungkin juz avokat, juz tiap hari, juz kayak gitu. Maka tolong jemaah, kita harus sadar memang betul ada yang salah sama anak. Kenapa sahabat 3 tahun siap dibantai demi la ilaha illallah? Kenapa anak sekarang mau sedekah aja berat? Jangan jiwanya. Mau sedekah duit.
untuk bangun sekolahan, untuk bangun masjid. Allahu Akbar, mikir. Maka mungkin memang perlu diperbaiki. Rasulullah SAW pertama beliau ikhlas lillahi ta'ala, mendidik para sahabatnya. Kemudian metode beliau mendidik juga metode yang mengena, dengan menanamkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan itu yang perlu kita tanamkan. Kita kalau melihat anak-anak kita, melihat mobil, Masya Allah, Pak, mobilnya bagus banget. Nah, gimana kita menanam kepada dia? Nih mobil akan hancur nanti. Kau jangan memikirkan itu. Maka itu yang perlu kita